Banjarsari Tasuk gitu. Cina mana Cina? Cina di mana Cina? Kiri, Pak. Kiri mana? Kiri mana? Kiri. Iya. Bawah. Iya. Iya. Kiri. Iya. Iya. Oke. Cina. Rusia mana Rusia? Rusia apa sih? Di dia. Bukan. Dia. Oke, Rusia. Oke lah. Sama nonton kedua ya. Amerika mana Amerika? Tersendiri, Pak. Iya. Bawah. Hah? Gimana sih? Amerika Latin, tau nggak? Mana? Kata Indonesia Pak. Palena. Ya, berarti ini negara adidaya yang sekarang. Negara adidaya sekarang. Kenapa? Ini saya mau cerita masalah historikal lah. Bicara ame tetunduk. Jeung ame anu sok nonton film, anu sok nonton, saya yakin ada baca buku. Ya, masih sok nonton. Sok nonton film kolosal. Ya, film kolosal Gladiator, ya. Gladiator X. Nah, nonton aja. Saya bukan film. Bukan pasar Eko. Ada. Nah, ini negara yang berkuasa sekarang. Saya mau jelasin yang dulu. Saya mau jelasin bangsa zaman mana Pak Habus Pak Suli. Saya mau jelasin bangsa dulu yang berkuasa. Ya, saya ngomong nanti jadi guru sejarah deh. Karena saya suka sejarah. Ini ada bangsa yang besar. Namanya bangsa. Pernah dengar? Lain Persia. Pernah dengar? Saya nonton di film. Persia tuh ya. Ini bangsa loh, ini bangsa. Ya. Zaman Preto Kala. Persia itu di India. Ini wilayahnya nih. Kalau nggak salah di sini. India. Ya. Afrika semua. Ini Persia. Masuk Eropa. Eropa sebagian, ini Eropa di Rusia. Ini Persia. Saya udah cocok jadi guru sejarah ya. Persia. Udah setengah dunia. Ini bangsa besar zaman dulu. Persia ini dia menguasai dunia tuh kurang lebih 12 abad. Persia. Luasnya kalau nggak salah 7,4 km, 7,4 juta kilometer persegi. Luasnya Persia. Tuh, ini Pak Persia. Gede. 7,4 juta kilometer persegi itu luasnya Persia. Indonesia segede kia, siapa coba? Itu 2 juta. 2 juta. 1,8. Nah, jadi Persia begitu. Mana wae India, daerah Rusia, gitunya Rusia, Balkan, jelas Jazirah Arab, Afrika. Sebagian Eropa lah, Eropa di dekat-dekat Rusia ke sana lah, Turki gitu, Persia. Persia ini pusatnya di mana? Iran. Jadi kalau ada ngomong kata Persia, itu Persia mana? Iran, Persia. Jadi kalau ngomong ibu kotanya di Iran, Iran di sini lah, salah. Iran, Teheran, Iran, Persia. Jadi kalau suka nonton film Pirate of Persia atau Persia pada gini lah, Persia. Ini cenah ya mas, ini sejarah. Persia 12 abad berkuasa, luasnya 7,4 juta kilometer persegi. Dia dikuasainya kaisarnya banyak. Kalau nggak salah kaisarnya tuh Kisro. Wih, Kisro. Ini yang terkenal, Kaisar Kisro. Kaisarnya. Ini mahkota lah ya. Dia presentasi gitu ya. Kisro nama pangerannya, kaisarnya. Ini areanya kuat, militernya kuat, ekonominya bagus, udah punya gunung-gunung tinggi. Kalau menurutnya salah satunya di daerah Jazirah Arab itu suka ada museum-museum atau apa enggak? Persia awal. Persia paling gede.
Ini namanya Kisra, dia paling kuat, dia menguasai dunia. Lawannya Persia adalah, ada yang tahu? Bangsa non? Ada yang tahu? Lawannya Persia? Bukan Persia. Lawannya Persia adalah Romawi. Romawi dari mana? Roma dari mana? Itali. Sana di Itali, ini Italia. Ekek pak, ekek. Itali. Romawi itu daerah Eropa. Ini jajaran Romawi. Nah, Romawi Kasaki lah Romawi. Apa kabar Pak Jepang? Apa kabar Indonesia? Apa kabar Amerika? Ini Romawi. Kayak pertanyaan, nah, karena baru lagi Indonesia di sana ya, masih Laut Cina Selatan. Amerika kemana? Amerika di sana ditemukan. Namun ini banyak penemu Amerika sah? Ya betul, Columbus. Dia nyebrang di Eropa, kaki dia nyebrang di dia, kaki dia, nemu dia, duaan. Dengarana Amerigo Vespucci. Karena Amerigo Vespucci, mata karena Amerika. Lamun jeung si Desi Desi kan Amerika. Nah, si Romawi lawan Romawi dia cuman luasnya dia cuma 5 juta kilometer persegi. Tapi dia berkuasa lebih lama, 14 abad. Kaisarnya yang paling terkenalnya, kalau kaisar itu banyak dan namanya Heraklius. Heraklius yang paling terkenalnya. Banyak sih kaisar, tapi yang terkenal ini. Nah, kenapa saya jelasin ini? Romawi gede, Persia gede. Kalau lihat luas malah Persia, tapi Romawi paling lama berkuasa. Dia tidak lama. Kedua, Romawi ini Eropa, Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Eropa ke sini. Cina teh aya Cina, tapi Cina tidak boleh macam gede-gede teh. Masih kaisar ninggal itu ya. Nah, ya benar Maria. Nah, si Romawi ini teh lawannya Persia. Jadi menurut urang mah aya nama antara Amerika, Rusia, Cina. Baru lama sacara Cina, Amerika dia Rusia Soviet kan, Rusia Soviet Cina, Rusia. Nah dulu teh ada dua dikdaya bangsa dulu duanya, Romawi dan Persia. Orang Persia karena areanya gede terus dia semuanya serba modern, dia teh menganut agama apa? Agama apa? Majusi. Majusi teh penyembah api. Dulu teh. Lawan Romawi, Roma, Vatikan, agama apa? Tuh Kristen. Dia agama Nasrani. Nasrani. Agama. Kenapa ngomong agama? Waktu zaman Persia, ini kan Persia berkuasa. Di dia teh aya negara leutik. Di dia teh aya di mananya? Anggaplah di dia lah Makkah di Madinah lah. Ini ada negara kecil. Waktu lahiran Nabi Muhammad, lahir jas. Semua api yang disembah ke bangsa Persia ya mati kan? Ada di hadis saya baca. Mati. Jadi pas Nabi Muhammad lahir, mati itu semua api. Kaget semua bangsa Persia. Ih, dah jujur parah biasanya urung wae sebenarnya. Biasanya nyala terus. Coba tanya tukang gas kilo aja tuh, gas kilo berapa? Wetok serius saya tuh. Doang. Coba minta ke Mang Hussein. Gas. Jadi pas Nabi Muhammad lahir mati semua. Kaget sampai para cendekiawana gitu nya hanya ujung-ujung mati, karena berabad-abad belum pernah mati. Ternyata itu lahirnya Nabi Muhammad. Jadi udah kira-kira bahwa ini tuh bahwa ada sosok orang besar lahir di dunia dan itu akan menghancurkan semua berhalang kearifan. Nah, diceritakan. Terus Roma akhirnya Roma sama Persia ini saling kan, kalau orang mah suka pengen berkuasanya. Roma, waduh, orang kan 5 kilo, orang kan 5 juta, itu 7,4. Hayang we nguasai darah dia. Maksud kita tanya, orang mah suka pengen saling menguasai. Hasil Persia dan Romawi itu perang. Hayang pengen memperebutkan wilayah, perang. Ketika perang, ada isu-isu perang. Nabi Muhammad dapat kabar
dapat kabar, Baginda, Persia dan Romawi akan perang. Perang, oke, kita ke Madinah. Di situ cikal bakalnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu besok 1 Muharram, itu 1 Hijriah. Cikal bakalnya Hijriah itu dari kata hijrah. 1 Muharram itu adalah ketika Muhammad melangkah dari Mekah ke Madinah. Tahu tuh? Nah, Anda tahu. Nah, itu. Jadi besok teh sebenarnya melangkahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah untuk pergi ke Madinah. Disebutnya hijrah. Hijrah teh melangkah kan, pergi di satu tempat ke satu tempat. Lain hijrah teh turun tadi nama pakai rok jadi pakai kerudung. Betul melangkah, tapi hijrah teh istilahnya melompat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, besok teh 1 Muharram berapa Hijriah? Ya kalian ngerti? 1442 berarti. Ya, 1442 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Itulah 1 Muharram besok. Kita libur dulu kan? Kan? Hari kapalnya. Apa liburnya? Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di Madinah Nabi Muhammad bikin satu negara. Negaranya apa? Ya negara Madinah. Ceritanya negara Madinah. Negara kecil kan, dia mau kayak Madinah lah di dia lah gitu nya. Bikinlah negara Madinah. Nanya, kan ini negara kecil ya, Persia mau gede ya Romawi. Nabi Muhammad di sini. Nah, terus para sahabat nanya, "Ya Nabi, itu Persia segede gitu dilawan ke Romawi, gede oge. Apa yang terjadi dengan dunia? Dunia tuh bakal pecah. Perang kan?" Kata Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad tuh bisa nanon, tinggal nanya ke mereka gitu. Para sahabatnya nanya, jadi kira-kira yang Nabi sana menang? Kira-kira siapa yang dapat yang akan menang dalam peperangan Romawi dan Persia? Ya, langsung dijawab dalam surat Ar-Rum. Oh, ada. Buka ke surat Ar-Rum ayat 1. Ar-Rum, artinya Rum itu Romawi. Jadi salah satu bangsa yang masuk dalam Quran itu Romawi. Dalam nama Al-Quran ini ada Ar-Rum ayat 1. Saya pokoknya Al-Quran ini cuma isinya telah dikalahkan bangsa Romawi. Nah, ayat 1 Ar-Rum. Jadi nggak serta-merta Al-Quran itu muncul surat namanya suatu bangsa gitu, Ar-Rum. Kan macam-macam kan Quran itu suratnya ya. Ayat sapi betina, ngomong kan sapi betina. Ayat cari tanah. Nah, sebangsa itu ada Ar-Rum. Kenapa bukan Al-Makkah gitu? Nggak ada kan? Padahal Al-Madinah nggak ada. Ada juga atau Al-Japanese, Al-Bojong Swangers. Semuanya nggak ada. Yang ada Ar-Rum. Ar-Rum Romawi. Dalam surat Romawi itu diceritakan bahwa telah jatuh atau telah kalahnya sebuah bangsa Romawi. Usahanya ke Persia. Jadi muncul dalam surat itu teh. Oh, berarti yang kalah tuh Romawi ya sama Persia. Orang nyak bilang, iya, yang jelas Romawi gede, areanya gede, tentaranya jagoan, hebat, senjatanya bagus, dia jelas Romawi kalah. Tapi ada terusannya lagi di surat itu teh. Setelah 10 tahun dari situ, Romawi menguasai Persia. Jadi setelah 10 tahun kalah, Romawi menang lagi. Masih di zaman si Heraklius. Jadi si Heraklius teh kalah, membenahi diri, perang menang. Nah, ketika menang, yang si Persia malah sengsara semua. Persia itu sengsara semua. Jadi kemenangan terbesar itu berarti zamannya Romawi pas ketika Romawi menang. Nah, dari 10 tahun itu kan Al-Quran menceritakan itu lewat Nabi Muhammad. Nah, orang-orangnya pada percaya. Pada percayanya gini, berarti benarnya Al-Quran teh. Wah, Nabi Muhammad itu gitu ngomong jadi. Banyak yang masuk Islam. Itu salah satu penyebaran yang dilakukan oleh Nabi, memberikan bukti-bukti kejadian setelah ini gitu, atau akan datang yang depan mata gitu. Kan di Quran ngomongin kiamat, ngomongin akhirat, ngomongin surga neraka aja kan kan kejadian. Nah, ini kejadian 10 tahun nih, nah benernya Roma menang. Nah, ternyata banyak yang masuk Islam di situ. Nama Nabi Muhammad itu terdengar ke Persia, terdengar ke Romawi, sampai ke telinga Raja Kisra, sampai terdengar ke Raja Heraklius ceritanya tadi.
terdengar awal. Ketika Nabi Muhammad banyak wartawan, bukan wartawan ya, teman-temannya, ya Nabi, nama Baginda begitu dikenal di kalangan Persia dan di kalangan Romawi karena Baginda pernah cerita begini-begini. Jadi mereka tuh pengen mengenal sosok Nabi Muhammad. Munculkan situ Nabi Muhammad bikin surat. Nabi Muhammad bikin surat, kan Nabi Muhammad nggak bisa nulis ya, nggak bisa baca malah. Dia nyuruh Ali bin Abi Thalib, Ali tolong bikinin surat. Oke sir, siap. Dia bikin surat. Siap komandan. Pakai stiker. Terus bikin surat ke Kaisar Heraklius sama ke Kaisar Kisra. Bikin surat. Isinya apa? Isinya teh fenomena. Ada di Qurannya kan gitu. Harus campur dia kan. Fenomena isinya tuh yang menyatakan bahwa bisa Arabnya. Pokoknya gini, wahai Kaisar Kisra, hendaknya kamu masuk ke Islam, masuk agama Islam. Apabila Anda tidak masuk agama Islam, Anda akan menanggung dosa rakyat Anda. Itu Kaisar Kisra. Ke Kaisar Romawi sama. Wahai Heraklius, sebaiknya Anda masuk agama Islam. Kalau Anda masuk Islam, Anda akan menanggung dosa rakyat Anda. Sama. Suratnya sama, dibungkus dengan amplop yang sama, ya, tapi terpakai JNE, terpakai tiki. Dia kirimin utusan, tapi dalam suratnya itu ada stempel dari darah unta yang ada logonya Ahmad Muhammad. Stempel zaman dulu lah ya. Stempel dikasihlah ke dua orang ini. Pertama surat itu nyampe di Kisra. Suratnya di Kaisar Kisra. Karena itu udah sengsara, sudah kalah, sudah ngedown gitu ya, masyarakat dan pemerintahannya, kerajaannya. Dapat surat gini. Jadi datang utusan dari Madinah. Ceritanya dari Madinah ke Iran, kan Persia itu di Iran pusatnya. Jadi deket gitu ya. Dengan naik unta tapi gitu. Datang, Kaisar, saya utusan dari Rasulullah Muhammad, saya dapat surat, baca ini. Dibuka lah tuh Kaisar Kisra. Surat naon Muhammad dibuka. Isinya begitu. Dia nyuruh dia masuk Islam. Dia makin bete kan, geus bogoh mah perang kalah. Sudah tahu rakyatnya pada ngedon, pemerintahnya down, semuanya rusak. Suruh masuk Islam. Kesel kan? Jadi Kisra marah. Ngamuk Kisra. Apa? Kamera dulu. Waktu tina sinetron itu. Rusia. Nah gitu sih Kisranya. Nah, udah gitu disobek suratnya. Jadi suratnya tuh disobek. Dan ketika disobek, kasih ke si pengantar surat. Kata pengantar surat, kenapa Kaisar Kisra kau sobek? Udahlah, jangan banyak kincong. Kepalanya ditebas. Jadi si pengantar surat pun mati, dikirimlah lagi sama, kan nggak sendirian kan yang ngirim surat katanya. Jadi dia balik lagi ke Nabi Muhammad, bawa surat yang disobek-sobek dan bawa kepala yang ditebas temannya, jadi jasadnya bawa ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaget, ini apa-apaan? Ya Nabi, Kaisar Kisra menolak seruan Nabi untuk masuk Islam, dan dia malah merobek-robek surat Kaisar, Baginda, bahkan utusan kita malah ditebas gitu biasanya. Langsung Nabi ada dalam surat di surat Arum, tapi surat yang lain dia berkata dari Allah ya lewat Quran bahwa tunggulah waktunya bangsa Persia akan terpecah, terobek-robek seperti surat ini. Tunggulah bangsa Persia akan terobek-robek seperti surat ini. Dan keluar Nabi Muhammad ngamuk, ya sudah urusan dia. Dan benar 10 tahun dari surat itu dikasih, Persia hancur, rubah-rubah. Jadi yang tadinya negara ini pecah-pecah. Oh, jadi negara ini, yang sekarang terjadi. Ya, yang sekarang terjadi ayah Iran, ayah Irak, ayah Kuwait, ayah Libanon, ayah macam-macam lah. Timur Tengah kan, Arab kan, terus
Afrika segala macam, Rusia, Chechnya, Kazakhstan, kalau itu Persia, pecah-pecah kan, pecah-pecah. Itu cekuran dan nyata lagi. Akhirnya Isra-nya udah selesai, udah mati, udah habis umur. Persia ini jadi rusak. Karena Persia itu kan cikal bakal Islam di sini kan. Dari Eropa mah Nasrani kan. Sampai sekarang orang Islam pun terpecah-pecah. Orang Islam terpecah-pecah. Kayak Islam NU, Muhammadiyah, kayak Islam FPI, kayak Islam FBR, kayak Islam Jokowi, kayak Islam Sandiaga Uno. Sampai sekarang Islam. Nggak akhir, awal. Ya. Nah, surat yang kedua masuklah ke Romawi ceritanya. Diterima oleh Heraklius. Isinya sama. Ketika isinya ditanya, dibaca oleh Heraklius. Saya utusan Allah Muhammad Rasulullah SAW menyerukan pada Kaisar Heraklius untuk masuk Islam. Ini panjang lah ini suratnya. Di bawah dengan hormat. Regat. Nah udah gitu, Heraklius berbeda dengan si Isra. Di Heraklius mah dia lebih agamanya kan Nasrani ya. Nasrani yang Nasraninya dulu. Ya. Jadi dia tahu ini kok yang ngasih surat namanya Ahmad Muhammad. Dan dia bilang Islam. Dan dia bilang utusan Allah. Heraklius langsung ngomong ke para mendiktat kerajaan suka ada apa? Yang sesama jenderal-jenderalnya lah, yang sampai ayah ahli nunjuk segala macam. Temukan saya dengan saudara Ahmad ini. Saya mau sujud depan dia. Saya mau pindah agama Islam. Saya mau ikutin dia karena saya tahu ini adalah utusannya Allah. Kata si Heraklius. Kok bisa gitu Heraklius? Saya tahu ketika dalam Injil, di Injil itu disebutkan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa, namanya Ahmad Muhammad. Ada. Jadi ketika itu Heraklius mengetahui bahwa oh ini benar Ahmad Muhammad, saya mau ketemu nih. Kalau memang benar ini orangnya, saya mau ketemu dan saya mau masuk Islam. Nah, bayangin, lamun dia ketemu dengan Nabi Muhammad, benar dia Islam kabeh katanya. Ya, tapi beda. Ya qadarullah ceritanya berbeda. Karena ketika ada begitu muncul para pendeta. Pendeta datang nemu Heraklius. Kaisar, menurut saya Kaisar jangan ketemu Ahmad Muhammad. Kenapa? Coba dong. Nah, Kaisar kan Kaisar yang menguasai Persia sekarang. Romawi itu adalah yang mengalahkan Persia. Bangsa kuat, bangsa hebat, bangsa terbesar sekarang. Masa mau nurut dengan seorang orang yang negara di negara Madinah, yang negara kecil, dihasut. Wah, bukankah ini yang ditunjuk sama Allah? Bukan Ahmad ini. Cepat pendeta dibikin Heraklius tidak jadi untuk jadi masuk Islam. Ya, akhirnya dibikin gini. Bagusnya ini sudah menghina baginda raja. Kalau mau serang negara Madinah itu, serang yang namanya Ahmad Muhammad. Ya, serang yang namanya Ahmad Muhammad dengan pasukan hebat kita. Kagesek lah si Heraklius itu kan. Gitunya. Oh, enggak kagesek lah. Terjadi perubahan keputusan, sehingga si Heraklius ini yang tadinya mau masuk Islam udah jadi, berarti hidayahnya kan masuk gitu kan, malah dia mengirimkan pasukan untuk menyerang Muhammadiyah Madinah. Ketika pasukannya menyerang ke sini, ceritanya ada perang gede, ada sepas-sepas dengan cerita-cerita di pengajian. Ini pasukannya tuh kalau nggak salah tuh 54.000 pasukan mau nyerbu Madinah, banyak. Nabi Muhammad udah tahu, wah kok kita di Isra malah ditolak, di sini malah mau diserang. Wah, ini bagian dari penyebaran agamanya makin berat, karena Romawi kan negara kuat jadi ngerasa terhina kan. Dia nyerang bawa pasukan 54.000. Madinah nyiapin cuman 2.400 orang. Ini yang sejarah nanti baca perang naon namanya, saya lupa lagi, saya belum lupa semua.
Jadi 54.000 lawan 2.400 orang Madinah. Pemimpin perangnya kalau masih ingat namanya Khalid bin Walid. Bin Walid. Benar? Haji Arab sih. Ya, pemimpinnya Khalid bin Walid. Dia ngalahin pasukan yang 54.000 orang Romawi dengan 2.400 orang Muslim. Masalah. Habis orang Romawi. Selesai. Ada dalam surat Ar-Rum. Ya. Kok bisa menangnya? Tingkat kuantiti sejauh. 3.454.000. Kok bisa menang? Khalid bin Walid satu orang. Pemimpin jenderal satu orang bisa ngalahkan sebanyak itu. Ternyata apa? Kan ada pasukan Allah yang lain ya. Ada malaikat ikut lawan segala macam kan. Jadi akhirnya menang. Jadi ceritanya si orang itu kalah dan dari pihak Romawinya tidak mau mengikuti, tetap tidak mau mengikuti surat tadi. Ya, tapi diceritakan di Romawi ini Romawi itu menyisakan ibaratnya lawan Persia tuh sisa-sisanya tuh udah nggak terlihat. Kalau suka lihat film-film yang jalan-jalan ke Jazirah Arab suka ada gua, ya bangunan gede gitu kan. Nah, itu sisa-sisa Persia. Kalau sisa-sisanya Romawi, di Roma tuh ada Kolosium tuh nggak? Kayak kene ada Kolosium. Masih ada ya? Itu sisa-sisa Romawi tuh gede di Roma. Masih ada sekarang tuh. Itu megah Romawi. Nah, kalau Persia itu sudah rata-rata habis karena negaranya miskin, tidak kepikiran buat ngebenerin bangunan-bangunan lama gitu kan. Terus masing-masing gitu. Kalau kan orang Arab tuh ini terkenal egois kan. Nah, kalau orang Eropa punya uang, dibangun ulang, dipelihara. Salah satunya Kolosium. Terus ada di Yunani yang Greece itu yang patung dewa, film Senseiya tau? Nah, itu ya, sampai sekarang itu Romawi. Nah, alhasil Romawi ini rusak dan terbagi-bagi pula seperti sekarang. Makanya di Inggris, Italia, Jerman kan orangnya rata-rata orang Kristen dan maju, ekonominya lebih maju. Yang bikin Amerika maju kan bukan karena salah satunya orang-orang Inggris yang pindah ke sini kan, orang-orang Eropa yang ke sini. Makanya Amerika bahasanya bahasa Inggris kan. Ya, salah satunya. Jadi dia ikut maju Amerika. Jadi ini sisa-sisa kejayaan dulu Romawi itu masih ada. Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Swiss, Finlandia, Eropa lah ya, sepanjang Eropa. Itu Romawi. Roma jelas Italia. Nah, ini kok bisa menangnya 254.000? Yang bisa dibawa adalah tidak ada kemustahilan. Bisa. Satu. Kedua, lamun perang, lamun melakukan apapun, sertakan Tuhan, sertakan Allah. Menang. Nah, dia menang dengan kuota besar karena dia pede hungkul orang kurang elegan Persia yang 7,4 gede luasnya, orang bisa elegan. Apa yang Madinah orang tuh bisa? Jadi injak Madinah. Nah, saya bawa cerita ini adalah Bandung tuh udah besar. Ya, saya asupkan kalau bilang ya, Bandung udah besar. Nilai omsetnya paling tinggi se Indonesia. Nilai omsetnya paling, timnya paling, kata saya tadi paling hebat, paling ngejar aku. Hati-hati, kalah ku cabang kecil. Jadi kalah ku cabang kecil. Tong jumawa deh. Hati-hati, pokoknya kayak gini. Terus Romawi ini dan Persia ini kan sudah gede dari dulunya. Ibaratnya Bandung tuh kayak Persia lah sekarang. Ya, luasnya paling gede, ininya areanya paling gede, timnya paling gede, omsetnya paling gede. Nah, sekarang Bandung tuh dikalahin sama Romawi. Romawi itu Cibitung, Cibitung. PR-nya kita jangan kayak Persia, dikasih surat ke Nabi Muhammad disesuai. Saya dikasih surat ke Pak Tony atau ke Pak Asrul, Pak bikin perubahan di Bandung. Lalu saya sesuai ke masa saya takutnya kayak Persia, terpecah. Nanti saya tetap harus nih udah untuk dari Pak Rudi terus belajar kumaha nggak gedean deh. Kalau bisa Romawi ini saya dikuasai, entah Romawi menguasai saya. Kalau bisa Cibitung saya kuasai, jangan Cibitung kuasai, dibalikin. Nah, orang-orang yang di sini adalah kan orang-orang Persia. Hati-hati, ada orang kecil yang di sini yang kita suka nggak perhatikan. Orang-orang kecil ini siapa? Bisa jadi admin, bisa jadi supir,
bisa jadi kenek. Maksudnya apa? Supir ini bisa jadi nyelakakan orang. Benar? Ada yang jatuh ke supir gara-gara supir ngomong naon, masuk ke telinga saha, digoreng gitu deh. Ini analogi kita. Jangan kita udah ngerasa besar terus jatuh gara-gara hal kecil. Kedua, ini kisah nyata yang diambil pelajarannya adalah apapun pergerakan sertakan Tuhan, sertakan Allah. Aina boga target sakit, Bismillah. Target Bismillah, bisa. Pak yang di target 7.000, Bismillah, bisa. Gitu. Nah besok ke paruh 20.000, Bismillah, bisa. Karena apapun hasil yang kita dapatin kan bukan kita semua juga. Bukan hasil kita dulu kan. Ada peran yang maha kuasa ngasih mudah, ngasih sehat. Coba Bu Sari tak asuh berapa ya? 8 hari. Pencapaian saya sore Udah 90, di atas 90%. kok bisa? Oh, kok bisa? Ketika nyampe menangis juga. Kok bisa? Bu Sari kis dicicing di rumah, dicicing pasti nggak doa. Kamu dia mau merit, ya. Udah berapa? Udah. Iya banyak kok bisa ya orang nggak masuk seminggu lebih 80. Ya doanya dia, hasil kebaikannya dia, hasil komunikasi dengan tokonya dia menghasilkan ya dia bisa 90% tanpa dia kerja fisiknya. Mungkin dia juga WA-WA-an, telepon, tagihan menurut dia bantu gitu kan ya, lagi lewat pada dan teman-temannya. Tapi nggak bisa karena tahu ada cara Tuhan untuk bantu dia. Jadi itu kudu datangnya menang pencapaian. Ya orang pak gawe ngapain di isu itu sampai ke sore pencapaian 40%. Ya jangan-jangan ada yang salah. Itu tidak sertakan Tuhannya. Sorry pak, motong. Jadi kebenaran kan kemarin Bu Sari tuh ngobrol sama saya. Jadi Pak saya mah terus terang ngedoa tiap duha. Jadi judulnya Bu Sari itu kalau ngedoa tiap duha dia sholat duha, dia hanya minta stok yang di toko itu pada laku terjual. Cuman itu doang. Jadi saya juga sempat tengah-tengah kepikiran, maksudnya udah pernah. Jadi kalau toko stoknya kosong, berarti pasti dia akan ngambil. Nah Bu Sari bilang ke saya, Pak saya emang ngedoanya banyak lamun duha. Cuman ngedoanya mudah-mudahan stok di tokonya dia itu habis terjual. Otomatis dia akan ngambil. Ya itu mungkin doa-doa. Maksudnya strategi Bu Sari, cara Bu Sari itu kita bisa doain toko biar laku gitu ya. Oke, kita bisa. Nah ini ketika dari 2.400 tahun 54.000 itu udah termasuk akal. Sudah termasuk akal. Nah siapa yang bisa menggerakkan? Kayak Nabi dengan doa. Bantu ya Allah, malaikat kemana? Ini orang mau nyerang bangsamu. Ini orang kafir mau nyerang.